Luarnya garing, dalamnya lembut, wangi butter dan telurnya tuh berasa banget. Dan kita nggak usah capek-capek ngulenin, karena di sini kita nggak pakai adonan roti. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mini donat yang pastinya gampang, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu diulenin, nggak perlu di resting karena kita nggak akan pakai adonan roti. Tapi kita akan gunakan adonan kue sus ya. Jadi cita rasanya juga bakalan berbeda banget, lebih flavorful, lebih wangi dan bisa jadi referensi kalau kalian bosen donat yang gitu-gitu aja. Oke, sekarang ini untuk bahan-bahannya pastinya kita akan perlu susu, air, ini boleh pakai salah satu atau boleh dicampur kayak resep aku sekarang, butter, gula, garam, tepung terigu protein sedang, dan juga ini tambahan baking powder supaya ini ngebantu nanti kulitnya dia lebih crispy dan juga mengembangnya itu lebih merata. Oke, untuk pelapisnya di sini aku mau pakai cinnamon sugar. Tapi kalau kalian mau simply cuman pakai gula halus aja itu nggak apa-apa. Untuk cinnamon sugarnya kita perlu gula pasir, kalau bisa tuh yang lebih halus, potongannya nggak terlalu besar-besar, dan pastinya ini bubuk cinnamon. Oh ya, kalau kalian mau lebih fancy lagi, mungkin bisa serve-nya jadi ala bistro ya. Ini aku nanti bakal siapin juga selai buah untuk isiannya. Dan kalau bisa emang selai buahnya itu yang cita rasanya emang buahnya kerasa banget dan juga nggak terlalu manis ya, jadi lebih ada asam, nanti jadinya seger. Oke, sekarang untuk adonannya, pertama kita akan panaskan dulu air dan juga susunya dengan butter ya. Kita akan masak sampai mendidih dan juga butternya melted semua, dan tambahkan juga garam dan juga gula. Nah, once udah mendidih kayak gini, ini kita langsung masukin terigu. Jangan dibiarin mendidih terlalu lama karena nanti terlalu banyak liquid yang terevaporasi, jadinya si takarannya akan berubah lagi ya, bakal terlalu padat. Ini sambil diaduk aja terus. Nah, kalau semuanya udah mateng ya dan juga teraduk merata kayak gini, ini kita akan pindahkan ke bowl dan kita akan aduk atau boleh juga dibiarkan sampai dia nggak terlalu panas. Oke, kalau udah nggak panas kayak gini, kalau anget nggak apa-apa. Sekarang kita akan campur dengan baking powder dan juga telurnya satu persatu ya, sambil kita akan aduk terus. Nah, tadi kalau adonannya masih panas kan nanti takutnya telurnya jadi mateng gitu. Kalau kalian bikinnya dalam jumlah banyak juga bisa pakai bantuan standing mixer ataupun hand mixer supaya memudahkan. Tapi kalau kita bikin sedikit gini pakai tangan juga bakalan cepet banget. Nah, terus telur satunya juga ini kita masukin sambil diaduk terus. Perlu diperhatikan konsistensinya ya. Kita perlu konsistensinya ini sedikit lebih padat daripada adonan choux atau kue sus, tapi tidak sepadat adonan churros. Karena kalau misalnya adonannya ini terlalu cair, nanti pada saat kita goreng tuh minyaknya bakalan terlalu meresap ya. Dan juga kalau misalnya terlalu padat, itu nanti kan kita mau bikinnya bulat-bulat, itu pasti jadinya berat untuk dikunyah, jadi kurang fluffy. Kalau udah kayak gini, ini kita akan masukkan ke dalam piping bag. Oke, kalau udah siap di piping bag gini, sekarang kita akan panaskan minyak ya, di apinya ini kecil sedang. Oke, sambil tunggu minyaknya panas, aku mau share. Aku tuh kadang mengalami sakit kepala sebelah. Mungkin di antara kalian juga ada yang mengalaminya, khususnya kalau bagi wanita tuh, kalau kita lagi mau mens atau lagi mens, hormonnya kan lagi nggak seimbang. Nah, seringkali mengalami yang namanya sakit kepala sebelah. Dan untuk meredakannya, aku minum Bodrek Migra. Jadi Bodrek Migra ini tidak menyebabkan kantuk ya, walaupun kita minum obat, kita tetap bisa kerja, tetap bisa produktif. Dan juga kemasan blister yang praktis, ini bekerjanya cepat dan efektif atasi sakit kepala sebelah atau migrain. Jadi kalau teman-teman punya keluhan yang sama, jangan lupa untuk nyetok Bodrek Migra. Dan kalau minyaknya ini udah panas, baru kita akan masukkan adonannya. Terus aku siapin gunting yang kita celup ke minyak, lalu kita akan pencet gunting, nanti dia bentuknya akan menjadi bulat. Selain konsistensi dari adonannya, tahap menggoreng ini juga penting banget. Kita perlu menggorengnya ini di api kecil atau temperatur rendah, tapi dalam waktu yang cukup lama supaya nanti kulit luarnya tuh terbentuk dengan baik ya, dan dalamnya juga dia bakalan
mengembang. Ini kita akan aduk-aduk terus saja. Jadi ini kita akan gorengnya kurang lebih 8-10 menit. Nah, kalau misalnya api kalian terlalu besar, terlalu panas, pasti nanti dia jadinya cepat gosong sebelum benar-benar udah mengembang dan juga kulitnya terbentuk ya. Dan kalau kalian gorengnya cuma sebentar, itu pasti nanti jadinya keriput lagi. Nih aku kasih lihat juga. Kalau kayak gini berarti penggorengannya ini belum berhasil. Kita harus goreng sambil diaduk ya sesekali ya supaya warnanya juga merata. Oke, ini udah 8-10 menit, kita bisa angkat. Tuh, kalian bisa lihat struktur luarnya dia udah kokoh. Dan kalau udah, ini kan bener-bener adonannya nih rasanya dia nggak ada manis sama sekali. Nah, makanya kita akan tabur dengan gula. Boleh gula halus atau icing sugar, atau bisa juga kita bikin cinnamon sugar. Lalu kita tinggal aduk aja dengan donatnya tadi. Kalau gula pasir yang kalian gunakan ini terlalu kasar, boleh di blend sebentar banget supaya potongannya ini lebih kecil-kecil. Nah, polos gini aja tuh udah enak ya. Kalian bisa lihat dalamnya tuh dia kopong dan juga wangi. Telurnya juga berasa banget. Ada wangi butternya juga. Atau bisa juga kalian sajikan dengan selai. Ini tuh tipe adonan yang ringan banget dikunyah, tapi bener-bener flavornya atau rasanya tuh penuh. Kita tadi ada telur dan lain-lain, jadinya tuh wangi banget. Dan juga mengingat adonannya ini dia kan belum ada rasa manis sama sekali, jadi cocok nih kita kombinasi sama cinnamon sugar, atau dalamnya pun kita kasih selai buah, atau misalnya kalian mau pakai rasa lain, pistachio, mau pakai rasa karamel, ya itu juga masih masuk karena adonannya belum manis. Nah, tadi kalian udah lihat proses pembuatannya cukup mudah dan juga cepat. Jadi paling penting itu tadi adalah konsistensi adonan, dan juga pada saat ngegorengnya ini kita harus sabar pelan-pelan. Dan resep lengkap udah aku tulis semua di description box, bisa langsung kalian cek aja. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan buat teman-teman yang mau beli atau mau nyetok bodrek migra di rumah, kalian bisa beli secara online di official Tempo Store, di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan juga Lazada. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @deviswentri di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.